warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saimin dan saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan Ramadan. Berarti kita masih ada tinggal separuh lagi bulan Ramadan ini. Dan kita betul-betul harus memanfaatkan kesempatan yang setengah ini lagi, ya setengah bulan lagi ini, untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan amal saleh kita, sehingga insya Allah kita bertemu bulan Syawal dalam keadaan suci bersih, kemudian dalam keadaan di mana ampunan Allah kita dapatkan, ya, sehingga tidak termasuk golongan orang yang menghabiskan Ramadan tanpa ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Maka gitu, oleh karena itu gunakanlah kesempatan yang tinggal separuh hari lagi ini, ya, untuk kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas sedekah kita, ya, kemudian kualitas silaturahim kita, juga hal-hal yang positif, yang baik, dan jangan lupa juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya, agar kita juga concern, peduli dengan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Karena ketika kita mengabaikan atau tidak peduli dengan apa yang terjadi pada umat Islam di negeri ini, maka kita tidak akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka oleh karenanya sekali lagi saya mengajak pada kita semua, Anda dan diri saya, untuk bersama-sama semakin kita gaspol untuk menghabiskan separuh bulan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, masih siri iman yang hidup. Ya, kali ini saya akan menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ada beberapa hal di ayat ini sebagai bentuk keimanan, ya, konsekuensi dari keimanan kita kalau kita ingin memenuhi seruan ini, bahwa kita ini diseru, hai orang yang beriman. Artinya kalau kita tersentuh dengan ayat ini dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah pada ayat ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pertama adalah jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan bersangka buruk kepada seseorang. Itu ya, prasangka itu maksudnya prasangka buruk, ya. Ketika kita didatangi oleh seseorang yang mungkin juga kita tidak kenal, tapi ketika
orang ini mengucapkan salam sudah menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim mungkin. Walaupun salam sekarang ini setiap orang sudah biasa ya. Teman-teman saya yang keturunan Tionghoa itu kalau ketemu juga assalamualaikum. Ya. Cuma Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita kalau ada orang kafir memberi salam maka cukup jawab dengan waalaikum. Itu ya, waalaikum. Walaupun dia memberi salamnya itu lengkap misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, tapi jarang kan. Paling-paling dia assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikum. Kalau mau dipanjangin, waalaikumsalam ala manittaba'al huda. Keselamatanlah untuk kamu, untuk mereka yang untuk kamu yang mengikuti petunjuk. Itu kalau kita salamnya mau dipanjangin. Nah, ketika kita didatangi oleh seorang mukmin dan dia mengucapkan salam, kemudian dia berperilaku baik, gitu ya. Walaupun kita juga berhadapan dengan orang-orang yang dengan maksud-maksud jahat, tapi diawali dengan perbuatan baik. Namun modal utama seorang mukmin itu adalah berprasangka baik. Berprasangka baiklah dahulu kepada saudara kita, kepada siapapun yang kita pertama jumpai. Ya. Kemudian tentu selanjutnya adalah tergantung dari komunikasi kita seperti apa. Taruhlah dia misalnya dia berniat buruk kepada kita, maka di sini ada celah ya, yang bisa kita bersikap waspada. Jadi sifatnya itu bukan berprasangka 100%, tapi waspada. Makanya di sini sebutnya inna ba'dadh-dzann, sesungguhnya sebagian itu ya. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya masih ada sebagian lagi yang dibolehkan kita bersikap hati-hati. Ada prasangka tapi disertai dengan sikap hati-hati. Jadi bukan prasangka buruknya yang dikedepankan, tapi berwaspada. Nah, disinilah kita tentu harus bisa melihat siapa yang kita hadapi, gitu ya. Ya, kalau hari ini kan kita sering berhadapan dengan penipu, gitu ya, dengan orang-orang yang berniat jahat, tapi dengan wajah yang bagus, gitu, dengan penampilan yang baik, dan kita sering tertipu oleh penampilan, oleh casing ya seseorang. Tapi namun begitu kita tetap berprasangka baik. Sebagiannya lagi adalah berwaspada. Inna ba'dadh-dzanni itsmun. Ya, sebagian prasangka itu dosa. Jadi sebagiannya lagi boleh kita lakukan itu. Artinya bukan dalam prasangka buruk, tapi berwaspada terhadap seorang yang belum kita kenal. Tapi kalau orang itu sudah kita kenal dan dia kita kenal lah bagaimana perilakunya hari-harinya dan sebagainya, bagi seorang mukmin tetap dikedepankan perilaku prasangka baiknya itu. Ya. Prasangka baiknya kita kedepankan supaya apa? Nih ada teori yang namanya law of attraction. Ya, law of attraction. Artinya begini, ketika kita mengeluarkan prasangka baik dari jiwa kita, maka kalau kata orang yang biasa bicara aura, maka aura positif itu kita sampaikan kepada orang yang sedang berada di hadapan kita. Maka ketika positif itu bersambung kepadanya, secara sunatullah orang tersebut pun akan mengeluarkan positifnya, walaupun tadinya mungkin berniat jahat. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita bersikap berprasangka baik, maka Allah akan menolong kita untuk mempengaruhi hati orang yang berprasangka buruk, yang bersikap buruk tadi, atau yang berniat buruk tadi. Jadi dan inilah yang pada momen-momen tertentu ada cerita dari Rasulullah ataupun cerita para tabi'in ya, yang dia senantiasa berprasangka baik pada seseorang, dan kemudian orang tersebut selalu yang tadinya berniat jahat lalu berubah menjadi berniat baik. Jadi ini yang disebut law of attraction. Jadi keluarkan aura positif kita, ya.
Ketika kita misalnya nih dalam perjalanan kita ingin bertemu dengan seseorang, orang banyak bilang bahwa ini orangnya, misalnya kita mau pinjam uang lah, atau minta tolong pada seorang. Orang banyak katakan pada kita, ini orangnya agak beginilah, agak pelit atau bagaimana lah, ya, nggak mungkin lah dapat pertolongan gitu. Tapi ketika kita datang menemuinya dengan aura positif kita, dengan sangka baik kita, ya, husnuzon kepadanya, maka nanti Allah akan sambungkan hati kita itu kepada hatinya, sehingga kemudian orang itu menunjukkan kebaikannya kepada kita. Nah, ini yang disebut law of attraction, itu hukum tarik menarik, ya. Baik, kemudian yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Ini yang kedua, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Dalam bahasa Arab tuh ada yang namanya, yang disebut intelijen itu, atau intel, itu jasus disebutnya. Jasus, ya, dalam bahasa Arab jasus. Nah, dalam Al-Quran itu jasus itu menjadi jassasu. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, jangan keburukan yang kita lihat, gitu ya. Jangan keburukan yang kita lihat. Lihatlah seseorang itu dari segi positifnya. Meskipun mungkin kita sudah mendapatkan informasi orang ini begini ya, segala serba negatif gitu ya. Tapi ketika dia berperilaku baik pada kita, jangan pernah mencari-cari kesalahannya, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti orang tersebut kan akan memberikan pengaruh positifnya kepada kita. Itu yang dimaksudkan wala tajassas. Kemudian juga apalagi kalau jasusnya itu, tajassasunya itu adalah dalam rangka ingin menjatuhkan. Kalau dalam dunia politik itu biasa itu ya, saling menjatuhkan sambil mencari-cari informasi yang kemudian disebarkan gitu, untuk menjatuhkan reputasi politiknya atau reputasi seseorang. Nah, itu tidak dibenarkan hal seperti itu, ya. Makanya kalau dalam politik Islam mengedepankan akhlak seorang politisi itu, dia tetap harus mengedepankan bahwa orang ini pada dasarnya baik, gitu ya, sampai kemudian nanti dia terbukti melakukan kesalahannya di depan kita, di depan mata kita. Tapi selama dia tidak menunjukkan kesalahan, tidak menunjukkan keburukan seperti yang orang-orang banyak duga, maka kita tetap harus bersikap positif kepadanya dan jangan mencari-cari kesalahannya, gitu. Tapi mungkin dalam dunia intelijen akan berbeda, ya, karena ini berkaitan dengan keamanan negara misalnya, maka biasanya dikirimlah orang-orang ditugaskan menginteli siapa. Dulu waktu zaman Orde Baru itu di masjid ada tuh polisi yang bertugas mengintel gitu ya, menjadi intel. Nah, mungkin sekarang juga ada hal seperti itu, akan apalagi pada kondisi negara seperti ini, maka pasti di tiap-tiap masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu akan ada itu orang-orang yang didatangkan khusus untuk, wah ini uswatun hasanah, biasanya ngomongnya politik nih, biasanya begini begitu, diinteli gitu ya. Nah, nanti kemudian dijadikan bahan laporan ke sana. Namun dalam Islam, seorang muslim tidak dibenarkan untuk bersikap mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kemudian sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Menggunjing ini artinya membicarakan hal-hal buruk pada seorang, walaupun kita tahu dia buruk. Kalau tidak ada hal yang berkaitan dengan publik, maka kita tidak dibolehkan membicarakan keburukan orang itu, kecuali untuk keamanan publik, untuk masyarakat banyak supaya dia tahu berhati-hati. Boleh kita sampaikan. Itu pun cara menyampaikan kita kepada yang lebih berwenang, yang bisa menanganinya. Jadi jangan setiap orang, kecuali begini. Kecuali ada misalnya seorang laki-laki datang melamar tetangga kita, anak perempuan kita atau kita lah. Maka kita dibolehkan untuk mencari tahu siapa nih
latar belakang laki-laki ini siapa, bagaimana kesehariannya, gitu ya. Lalu ketika ada orang kita misalnya dimintai informasi, misalnya ada teman kita mau cari informasi tentang orang ini mau melamar anak saya misalnya, maka kalau kita tahu dia buruk, ceritakan, karena akan mengorbankan, jangan sampai mengorbankan teman kita itu, ya. Jadi itu dalam hal seperti itu boleh digunjingkan. Karena apa? Untuk keamanan. Apalagi kalau yang sifatnya sampai untuk pengamanan negara dan sebagainya, untuk kita membicarakan keburukan rezim misalnya nih, itu boleh. Kenapa? Supaya masyarakat tahu bahwa apa yang terjadi di negeri itu ya seperti ini keadaannya. Ya. Jadi tidak ada larangan untuk membongkar ya keburukan-keburukan pejabat misalnya yang koruptor, ya, yang kerjanya korupsi, yang kerjaannya bohong, yang kerjanya nipu dan sebagainya. Untuk apa? Supaya masyarakat bisa bersikap lebih cerdas dalam mensikapi keadaan. Karena kalau itu ditutupi dan itu memang dikehendaki oleh negara dalam rangka mencapai rencana-rencananya itu, maka kita menjadi bagian dari keburukan itu, ya. Nah, namun tentu saja pada kasus tertentu kita harus menyampaikan itu hanya kepada orang-orang yang memiliki kebijakan, yang punya kebijakan untuk menentukan sikap. Jadi tidak boleh juga dengan orang awam ngomong sementara dia tidak tahu persoalan apapun, ya. Kita bicaralah dengan orang-orang yang bisa, yang cerdas, yang dia punya melek informasi. Nah, itu boleh dijelaskan ini dan itunya. Jadi secara umum menggunjing keburukan orang itu tidak boleh, ya. Menjelek-jelekan orang itu tidak boleh. Sampai Allah di sini menyebutkan, sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi membicarakan aib orang itu sama seperti nilainya seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri, ya. Dan saya kira itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Pasti jijik lah kita melakukannya. Dan kemudian wattaqullah. Jadi sebelum ditutup ayat ini, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Artinya lakukan apa-apa yang tadi diperintahkan itu, dan kemudian bersikap kokohlah itu, istiqomahlah dengan sikap itu. Supaya apa? Innallaha tawwabur rahim. Supaya kita kalaupun terlanjur melakukan hal-hal yang disebutkan itu, kita segera bertaubat. Jadi sikap takwa itu adalah kita bertaubat. Maka Allah akan senantiasa mengampuni orang-orang yang bertaubat. Demikian iman yang hidup dan kita hidupkan dalam jiwa kita ini, beberapa poin yang disampaikan dalam ayat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita